Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal anatomi dunia digital. Kita nggak cuma ngomongin gimana cara bertahan hidup di era ini, tapi juga gimana kita bisa ikut ngebangun dan berinovasi di alam semesta digital yang bergeraknya super cepet ini. Udah siap? Yuk kita mulai! Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari nol banget, dari ngebahas perangkat keras dan jaringan, terus naik ke cara berpikir komputasional, ngintip revolusi teknologi masa depan, bahas soal keamanan siber, sampai akhirnya kita lihat gimana semua ini ngebantu inovasi di berbagai bidang. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Perangkat dan jaringan, alias fondasi fisik dari dunia digital kita. Coba deh perhatiin bentar layar yang lagi Anda tatap sekarang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah ponsel pintar atau laptop bisa ngerjain perintah kita dalam hitungan milidetik? Wah, itu tuh cepet banget loh. Di balik desainnya yang mulus, sebenarnya ada kerjasama gila-gilaan antara dua hal yang krusial. Ibarat tubuh manusia nih, perangkat keras atau hardware itu ya wujud fisiknya. Bayangin, CPU itu sebagai otaknya yang mikir keras tanpa henti, dan power supply itu jantungnya, yang terus mompa aliran listrik supaya semuanya tetap hidup. Tapi, sehebat-hebatnya tubuh fisik ini, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain tanpa ruh atau instruksi yang jelas. Nah, disinilah si perangkat lunak atau software ini masuk. Dia tuh kayak instruksi logis yang ngasih tahu perangkat keras secara super presisi tentang apa aja yang harus dilakuin. Nah, komputer secanggih apapun, kalau cuma sendirian ya agak percuma kan? Mereka tuh butuh ngobrol satu sama lain. Makanya, kita punya jaringan. Ada LAN, kalau perangkatnya berdekatan kayak di lab sekolah Anda, terus ada MAN buat ngehubungin komputer-komputer seukuran satu kota, sampai yang paling luas, WAN, yang ibaratnya ngebentang lewatin benua dan samudra buat ngehubungin kita semua di seluruh dunia. Keren banget ya? Biar obrolan antar komputer ini lancar, ada pahlawan-pahlawan di balik layar yang jarang kita perhatiin. Ada router si pengatur jalan yang pinter banget milih rute tercepat buat data kita. Terus switch yang mastiin lalu lintas di satu jaringan tetap rapi. Ada juga network interface card biar perangkat bisa nyambung. Dan pastinya kabel atau wifi yang jadi jalan tolnya. Merekalah yang kerja banting tulang biar koneksi internet Anda tetap jalan terus. Sekarang kita naik level dari yang fisik ke yang logis. Di bagian kedua, logika berpikir komputasional alias otaknya mesin. Sebelum kita repot-repot nulis kode pemrograman, kita tuh butuh yang namanya pola pikir sistematis. Ibaratnya ada 4 pilar nih. Pertama, dekomposisi. Kita pecah masalah yang ribet jadi bagian-bagian kecil biar gampang diurus. Terus, pengenalan pola, nyari hal-hal yang mirip atau berulang. Ketiga, abstraksi. Fokus ke hal-hal yang penting aja dan cuekin yang nggak relevan. Terakhir, algoritma, yaitu bikin instruksi langkah demi langkahnya. Jadi, ini bukan cuma soal nulis coding, tapi ini cara jitu buat ngeberesin masalah apa aja di dunia nyata. Terus, gimana cara kita nyampein jalan pikiran kita tadi biar gampang dimengerti sama mesin dan juga manusia? Nah, kita pakai jembatan ini. Flowchart itu ngasih kita gambaran visual arah keputusan lewat bentuk-bentuk kayak belah ketupat atau persegi panjang, jadi enak banget dilihat secara cepat. Kalau pseudocode, dia lebih ngedetailin logikanya pakai teks terstruktur, kayak pakai kalimat logika. Kalau jembatan logika ini udah dibangun dengan kuat, dijamin mesin bakal ngeksekusi perintah kita tanpa ada salah paham. Lanjut ke bagian ketiga, revolusi teknologi masa depan. Kita bakal ngebahas soal AI dan Big Data nih. Sabuk pengamannya dipasang ya. Karena masa depan itu literally lagi terjadi hari ini juga. Anda pasti sering banget dengar istilah revolusi industri keempat atau industri 4.0. Tapi percayalah, ini bukan sekedar update sistem operasi biasa. Ini tuh benar-benar pergeseran total. Sebuah peleburan antara dunia fisik yang kita sentuh, dunia digital tempat kita berselancar, dan bahkan sistem biologis di tubuh kita. Batas-batasnya itu udah mulai hilang loh. Kalau dengar big data, mungkin yang kebayang di kepala kita cuma file ukurannya gede banget yang bikin memori penuh kan? Nyatanya, big data itu gabungan dari 3 pilar yang porsinya seimbang ini. Pertama, volumenya emang super raksasa. Kedua, velocity, alias kecepatan kilat datanya diproduksi tiap detik. Dan ketiga, variety, karena format datanya tuh macem-macem banget dari teks biasa, video, sampai jejak lokasi Anda seharian. Coba bayangin simbiosis yang satu ini di sebuah kota pintar.
Internet of Things atau IoT, kayak sensor di lampu jalan raya, itu ibarat indera perasa. Dia bisa ngedeteksi kemacetan atau ngukur suhu. Nah, semua data sensor itu langsung dikirim ke kecerdasan buatan alias AI yang bertindak sebagai otaknya. Si otak ini yang langsung mikir secara pintar dan mutusin kapan harus merubah warna lampu lalu lintas biar kemacetan langsung terurai. Canggih banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, keamanan dan dampak sosial. Dengan semua teknologi yang ada, gimana sih cara kita bisa benar-benar aman dan bertahan di era digital ini? Di balik semua kecanggihan tadi, ada hal serius yang harus kita pikirin. Sebenarnya, seberapa rentan sih kita di era digital ini? Coba deh jujur, seberapa banyak data pribadi Anda yang tersebar di luar sana saat ini? Dan seberapa yakin Anda aman dari taktik manipulasi online atau penipuan digital yang makin hari makin jago aja nyamarnya? Ini nih ancaman-ancaman yang tiap hari ngintai kita dan gimana cara kita ngelawannya. Ada phishing yang suka nipu lewat link palsu, solusinya kita harus rajin verifikasi dan melek digital. Terus malware dan ransomware yang bisa ngerusak dan ngunci sistem kita, nah ini wajib banget ditangkal pakai antivirus dan rutin update perangkat. Ada juga cyberbullying dan hoax yang harus kita lawan pakai interaksi yang etis dan cek fakta. Terus jangan lupa ancaman psikologis kayak FOMO alias takut ketinggalan tren yang obat ampuhnya adalah ngurangin screen time dan lakuin detox digital secara berkala. Intinya begini, teknologi itu sebenarnya murni netral. Nggak ada software yang dari sananya udah punya niat jahat. Semua itu balik lagi ke siapa yang make. Menjadi warga digital yang baik berarti kita bertanggung jawab penuh sama data kita, ngehargain privasi, dan berinteraksi secara sehat di internet. Kesadaran kita inilah yang bakal ngebentuk lingkungan digital yang positif. Kitalah yang harus ngendaliin teknologi, bukan kebalikannya. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, inovasi lintas bidang. Kita bakal lihat gimana teknologi ini kita pakai buat memecahkan masalah besar di dunia nyata. Tahu nggak, kemampuan nulis algoritma yang canggih atau ngolah data ribuan baris itu baru benar-benar kerasa manfaat besarnya kalau kita bawa keluar dari layar komputer. Informatika itu harus banget dikawinin sama disiplin ilmu lain, entah itu matematika, sains, iklim, atau sosiologi. Kenapa? Ya karena di sanalah inovasi manusia bisa benar-benar lahir buat nyelesain krisis nyata yang lagi dihadapi umat manusia. Semua yang udah kita bahas hari ini, jaringan, logika mesin, keamanan, semuanya itu pada dasarnya adalah alat tempur kita. Kalau digabung sama ilmu lingkungan, sensor IoT bisa mantau polusi dan melacak perubahan iklim. Di bidang kesehatan, AI bisa memprediksi titik ledakan wabah sebelum kejadian dan ngebantu pengobatan yang lebih personal. Di pendidikan, Big Data bikin platform belajar jadi lebih adaptif, menyesuaikan tiap murid. Dan di ekonomi, ini bisa ngebantu startup lokal buat merevolusi pasar digital. Benar-benar luar biasa dampaknya. Nah, kita udah sampai di ujung sesi bedah materi kita hari ini. Sekarang, setelah Anda tahu gimana anatomi dunia digital ini bekerja, amunisi literasi digital udah di tangan, logikanya udah dapet, pertanyaannya tinggal satu. Gimana Anda bakal pakai teknologi ini buat ngebentuk masa depan? Solusi luar biasa apa yang bakal Anda bangun untuk dunia esok? Teruslah bereksplorasi, tetap penasaran, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.